Tafsir dari ayat 14 dan 15 dari surat Al-Imran. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Yang artinya adalah dihiasi, ya. Dihiasi, ya. Bagi manusia, hubbus syahawat, kecintaannya, ya, terhadap syahwat. Manusia hidup di dunia ini dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecintaannya terhadap keinginan-keinginan atau syahwat. Ya. Pada dasarnya syahwat ini bukanlah sesuatu yang buruk. Ya, syahwat ini bukan sesuatu yang buruk. Ya, dan syahwat itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Ya, dengan hewan misalnya, ya, kita punya syahwat, hewan juga punya syahwat, tapi hewan tidak punya akal. Ya. Dengan malaikat, ya, mereka taat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat tadi. Artinya mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dalam kehidupan ini kaum muslimin, kaum muslimat sedang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ya. Antara syahwat dan akal ini seperti, ya, gas dan rem, ya, ketika kita membawa kendaraan. Ya, apabila gasnya terlalu kencang, terlalu kuat, kencang, tidak terkendali dia. Kalau direm terus, ya, kendaraan tersebut hendak juga dia jalan. Oleh sebab itu antara syahwat dan akal, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, itu haruslah seimbang, ya, balance. Ya. Ya. Ayat ini menyebutkan apabila, ya, syahwat tadi terlalu dicintai oleh manusia, ya, terlalu cinta. Karena kecintaan ini membawa seseorang kepada kecondongan. Ya. Misalnya kita mencintai sesuatu, barang misalnya, kita condong. Bisa jadi dengan kecintaan kita terhadap sesuatu tersebut membuat kita lalai, ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu, ya, bentuk, ya, keinginan-keinginan tadi atau syahwat-syahwat tadi. Yang pertama yaitu minan nisa, ya, dari istri-istri atau perempuan-perempuan atau pasangan-pasangan, ya, yaitu kecintaan seseorang terhadap, ya, keinginan seseorang terhadap perempuan, ya, untuk dinikahinya, ya, itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang boleh, ya. Hanya saja, ya, apabila itu tidak, ya, dibentengi oleh benteng agama, ya, benteng akal tadi itu, ya, agama dan akal itu seiring sejalan. Ya, maka dia akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zina. Ya. Jadi, kecintaan seseorang terhadap wanita tersebut atau pasangannya tersebut, ya, menunjukkan sesuatu yang lumrah, ya, syahwatnya terhadap wanita sesuatu yang lumrah. Nah, kalau orang tidak punya syahwat kepada wanita, itu mungkin dipertanyakan, ya, dipertanyakan kenormalannya, ya. Tetapi di situ haruslah dibentengi oleh akal dan agama, sehingga syahwat tadi dia terkontrol, ya, ada remnya, ya, kalau kendaraan yang kita sebutkan tadi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah seseorang itu, ya, mendapatkan wanita yang dia inginkan, ya, menikah, ya, maka di situ apa keinginannya yang kedua? Wal banin. Nah, disebutkan sini, punya keturunan. Ya, barangkali ada di antara kita yang sudah lama bertahun-tahun menikah itu tidak dapat keturunan. Nah, itu juga perlu, ya, ikhtiar, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setelah dia mendapatkan wanita pasangannya tadi, ya, dia menginginkan wal banin, anak keturunan. Ya. Kemudian setelah itu apa lagi keinginan manusia itu hidup di dunia ini? Wal qanatiril muqantarah, yaitu harta yang banyak, ya, ya, bertumpuk-tumpuk, ya, harta yang melimpah ruah. Terkait mengenai harta ini, ya, itu
apabila seseorang menginginkan harta, itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, ya, untuk memenuhi kehidupannya. Hanya saja apabila harta ini itu bisa melalaikan seseorang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan di dalam surat At-Takatsur itu, alhaakumut takasur. Ya, bahwasanya bermegah-megah tadi itu yaitu dapat melalaikanmu, ya, dari kewajibanmu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan melarang kita untuk mendapatkan harta, berusaha, tidak ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bekerja, mendapatkan harta. Ya, hanya saja harta yang kita dapatkan tadi itu jangan sampai itu melalaikan kita dari tujuan utama kita, yaitu menyembah Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu harta yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang ke-14 dari surah Ali Imran ini, yaitu minaz zahabi wal fiddah, ya, dari emas dan perak, ya. Nah, ini namanya orang berinvestasi, ya. Sekarang orang berinvestasi beli emas, ya, atau dia berinvestasi misalnya beli tanah misalnya, atau dia berinvestasi buat kos-kosan misalnya. Nah, ini bentuk investasi. Ya boleh-boleh saja, ya, tidak dilarang oleh agama. Jangan sampai, ya, hanya saja jangan sampai bentuk harta kita ini atau bentuk investasi kita ini itu melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, yaitu kuda yang tertambat, ya. Maksudnya di sini kuda yang tertambat ini adalah kendaraan, ya. Dahulu orang kendaraannya kuda, ya. Ya, dan kudanya ini bukan kuda yang biasa, ya. Artinya musawwamah, kuda pilihan, kuda yang tertambat, ya. Dan agama tidak ada melarang apabila seseorang punya kendaraan yang bagus, misalnya dia punya Rubicon, misalnya dia punya Mercedes, BMW, Pajero misalnya, apa seterusnya. Tidak ada agama melarang, boleh saja, ya. Apalagi kalau kendaraannya tadi dibawanya untuk pergi sholat ke masjid, nah itu bagus sekali, ya, bagus. Ya, tidak ada agama melarang seseorang mempunyai al-khailil musawwamah, ya, kendaraan pilihan, ya, kuda yang tertambat, tidak ada. Hanya saja jangan sampai kendaraan tadi itu melalaikan kita, ya, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wal an'ami wal hars, yaitu hewan ternak, ya. Ya, kita punya, ya, peternakan misalnya, ya boleh saja, ya. Kita punya bisnis peternakan potong sapi misalnya, ya tidak apa-apa. Hanya saja jangan sampai melalaikan kita. Begitu juga dengan al-hars. Al-hars ini adalah ladang, ya, sawah ladang. Kita bercocok tanam misalnya, ya boleh, tidak apa-apa. Ya, kita mencari penghidupan di sana, ya bagus. Ya, rezeki kita di sana. Ya, jangan sampai itu semua, ya, melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayat ini, zalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah mata, ya, kata Allah. Kata mata ini adalah, ya, dalam bahasa Arab artinya titipan, ya, titipan sementara. Sama seperti kita, ya, di masjid, ya, ada tempat titipan sendal atau sepatu, ya, kita titipkan itu, nanti kita ambil lagi. Dan barang yang dititipkan itu bukan milik, ya, tempat penitipan barang itu, milik orang yang menitipkan. Jadi apa yang kita dapatkan di dunia ini, ya, itu sifatnya adalah titipan sementara dan akan diambil oleh empunya, ya. Empunya itu maksudnya yang punyanya. Siapa yang punyanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zalika mata'ul hayatid dunya. Demikian itu adalah titipan, ya, kesenangan sementara di dalam kehidupan dunia ini. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang paling baik, yaitu sorga. Allah sambung pada ayat setelahnya, satu lagi ayatnya, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Apakah kamu ingin, wahai Muhammad, ya, aku beritahukan kepadamu sesuatu yang khair, ya, sesuatu yang lebih baik dari itu, ya. Kesenangan hidup di dunia tadi, ya, bentuk harta tadi, bentuk anak tadi, bentuk pasangan tadi, bentuk investasi tadi, yaitu sesuatu yang baik, bagus.
Tetapi ada yang lebih baik dari itu. Apa itu yang lebih baik? Ini disebutkan Allah. Bi khairin min dzalika. Apakah kamu ingin saya beritahukan kepada kamu sesuatu yang lebih baik dari itu? Ya, jadi kita tidak mengatakan syahwat itu buruk, ya, tidak. Karena itulah ya ciri kita sebagai manusia. Hanya saja syahwat tadi harus ada remnya di situ. Apa remnya? Yaitu akal dan agama tadi itu. Ya. Lilladzina taqau 'inda rabbihim, ya. Apa itu yang lebih baik dari yang kita sebutkan kesenangan hidup dunia tadi? Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takwa ini, ya, takwa. Takwa itu kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini letaknya, di dalam ini, di hati kita ini. Ya. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, jannatun, ada sorga-sorga, tajri min tahtihal anhar, yang mana sorga-sorga tadi yaitu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sorga-sorga, ya banyak sorganya, berarti anak satu ya, jannat. Ya, banyak kelas-kelasnya. Ya, ada kelas ekonomi, bukan ya, bisnis ya, VIP ya, VVIP ya. Jannat sesuai dengan amalan kita di dunia. Yang mana di bawahnya mengalir ya, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Kemudian lagi, kelebihan dari surga ini yang disebutkan pada ayat ini adalah wa azwajum mutahharah, yaitu pasangan-pasangan atau istri-istri yang senantiasa suci. Maksudnya suci ini adalah suci dari haid dan nifas. Ya, karena seseorang yang melakukan hubungan suami istri dalam keadaan haid dan nifas, ini dilarang dari segi agama dan juga dilarang dari segi kesehatan. Ya, tidak boleh ya. Ya, sakit kita, rusak kita. Oleh sebab itu ketika pasangannya atau istrinya dalam keadaan haid itu tidak boleh ya digauli. Ya. Tetapi di surga sana itu pasangannya tidak ada haid dan nifas lagi. Artinya ya senantiasa boleh ya berhubungan suami istri tadi itu. Wa azwajum mutahharah. Kemudian yang terakhir adalah waridwanum minallah, ridwan. Ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Ulama tafsir di sini menjelaskan maksud dari ridha ini adalah ru'yatullah. Melihat Allah nantinya di sorga kelak. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan Allah bertanya kepada penduduk sorga, wahai penduduk sorga, ya, apakah kalian ridha, ya, senang dengan apa yang kalian nikmati di sorga ini? Kemudian penduduk sorga menjawab, ya Allah, ya bagaimana kami tidak ridha ya dengan seluruh kesenangan yang ada di surga ini? Ya, tentu kami senang, kami ridha, kami bahagia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih baik ya dari seluruh kesenangan yang ada di surga ini. Apa itu? Ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, itu kenikmatan yang paling tinggi ya. Ketika penduduk surga tadi melihat Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, dia kepada Tuhannya itu melihat ya, ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, ini yang dimaksud dengan waridwanu minallah wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat bagi apa yang dilakukan oleh hambanya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.